Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya, Widi. Kalau teman-teman cari jam tangan dengan angka besar dan banyak fitur seperti AE1500, maka jam ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Kali ini kita akan mengulas salah satu rilisan awal 2025 dari Casio, yaitu seri AE1600. Oh iya, teman-teman yang baru di channel ini jangan lupa subscribe biar kita tambah semangat untuk kontennya. Terima kasih. Secara tampilan keseluruhan, Casio AE1600 ini memiliki desain yang tangguh, sporty, dan modern, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruangan maupun penggunaan sehari-hari. Seperti halnya AE1500, daya tarik utamanya adalah tampilan layar yang besar dengan angka yang besar dan mudah dibaca. Selain itu, tombol lampunya sekarang posisinya di bagian depan. Saat ini hanya tersedia 3 pilihan warna, tapi biasanya Casio akan nambah varian, termasuk semoga ada versi WHX dengan tali yang sedikit lebih panjang. Model yang saya pegang kali ini adalah varian 1AV dengan bodi hitam dan tampilan positif. Untuk harga, saat ini masih belum stabil, berkisar antara 500 sampai 600 ribuan. Saya perkirakan harganya akan sedikit lebih tinggi dari seri AE1500. Saya akan sertakan link afiliasi di deskripsi untuk teman-teman bisa cek harganya. Terima kasih. Untuk spesifikasinya, ukuran case-nya besar, hampir sama dengan AE1500. Jadi panjang lak-tulaknya 54,1 mm, lebarnya 49,7 mm, dan tebalnya 15,9 mm. Sementara bobotnya hanya 52 gram. Untuk material, case-nya adalah resin atau semacam plastik dengan finishing ngedoff. Kemudian untuk strapnya adalah dari bahan resin poliuretan yang fleksibel. Sementara untuk kacanya adalah dari bahan resin atau semacam akrilik. Dan ya, seperti biasa tidak tahan gores. Untuk ketahanan airnya 100 meter, jadi aman untuk berenang dan sampai snorkeling, tapi tidak untuk diving. Sementara untuk daya tahan baterai sampai 10 tahun dengan baterai CR2032. Dan kalendernya otomatis full sampai 2099. Untuk mode dan fitur yang ditawarkan, kita lihat satu-satu. Pertama adalah penunjuk waktu atau timekeeping. Ini bisa format 12 jam atau 24 jam, dan angkanya sangat besar, mudah dibaca. Berikutnya mode alarm, ada 5 alarm multifungsi yang bisa diset nggak cuma waktunya, tapi juga tanggal dan bulannya. Plus opsi snooze untuk alarm nomor 1. Tersedia juga sinyal waktu per jam atau hourly signal. Berikutnya adalah mode countdown timer dengan durasi sampai 24 jam. Dan bisa kita atur jam dan menitnya. Dan di fitur ini ada opsi untuk auto repeat. Berikutnya, mode stopwatch. Akurasinya sampai 1/100 detik dan kapasitasnya sampai 24 jam. Dan untuk stopwatch ini juga dilengkapi dengan fitur split time. Dan terakhir ada mode dual time. Kita bisa set untuk jam dan menitnya terpisah dari waktu utama. Nah, sekarang kita lihat close up-nya. Untuk case-nya dari bahan resin, ukurannya besar, dengan finishing matte atau ngedoff memberikan kesan tangguh. Case ini oversize dengan lebar hampir 50 mm, namun tetap nyaman dipakai karena tidak terlalu berat. Bagian bezelnya memiliki desain yang menonjol yang melindungi kristal display, dan bagian sisi-sisinya juga nggak lupa ada tonjolan yang melindungi jam, sekaligus mencegah tombol tertekan tidak sengaja. Tapi ada hal yang mungkin buat beberapa teman-teman kurang asik, yaitu penggunaan ornamen bentuk skrup yang terlihat mencolok. Tapi di sisi lain, bagian dasar case yang memiliki warna yang berbeda memberikan tampilan yang lebih menarik. Untuk backplate-nya terbuat dari bahan stainless steel berbentuk hampir segi 4. Tertulis detail seperti nomor model dan ketahanan air. Backplate ini dipasang menggunakan 4 skrup seperti biasa. Untuk strapnya dari bahan resin, cukup lebar dan tebal, mendukung kesan tangguh tapi tetap cukup fleksibel. Strap ini menempel fit ke bodi jam menggunakan spring bar 18 mm. Desainnya ergonomis dengan gelombang di bagian bawah, membantu sirkulasi udara dan kenyamanan. Sudut posisi tempel strap ke case sangat membantu mengurangi overhang, jadi jamnya bisa menempel lebih nyaman ke pergelangan. Dan berikut ini bagian gespernya yang terbuat dari bahan plastik, tapi terasa kuat. Berikutnya mengenai layar dan backlight. Layar digital AE1600 ini mirip konsepnya dengan pendahulunya dan tetap menjadi nilai jual utama. Angkanya besar di bagian tengah membuat kita sangat mudah untuk baca jamnya, hampir kayak jam meja. Cocok untuk mata tua seperti saya.
Di sebelah atas ada tampilan hari, bulan, dan tanggal. Sementara di sisi kiri bawah adalah animasi detik. Sedangkan di paling bawah adalah indikator untuk alarm 1-5. Secara keseluruhan juga mudah dibaca di sudut yang normal. Ada yang info kalau seri sebelumnya AE1500 lebih bagus kontrasnya dari jam ini. Tapi maaf, AE1500 saya jenisnya negatif display, jadi saya nggak bisa pakai untuk pembanding. Mengenai backlight, ada lampu LED di 2 titik yang efektif menerangi layar. Posisinya di kiri dan kanan bawah yang sangat membantu visibilitas dalam gelap. Dan ada efek afterglow di mana layar tetap menyala beberapa saat setelah ditekan, walaupun tidak bisa diset durasinya. Untuk tombol, AE1600 ini memiliki 3 tombol di samping untuk adjust, mode, dan start. Bentuknya silinder, diameter besar dengan finishing chrome, keren dan terlihat berkelas. Sedangkan tombol lampunya dipindahkan ke depan, jadi semakin user-friendly, mudah untuk dioperasikan. Pengoperasian tombol-tombol ini oke, actionnya pas, ngepernya nggak terlalu keras, nggak terlalu enteng. Dan sebagai catatan, tidak seperti rata-rata seri AE, jam ini dan AE1500 juga sama ya, tidak ada fitur mute atau silent. Sekarang kita ngobrol mengenai kenyamanan dan daya tahan. Meskipun ukurannya besar, tapi AE1600 ini tetap nyaman dipakai. Salah satunya karena distribusi beratnya yang cukup bagus. Strap resinnya juga cukup nyaman untuk penggunaan lama, tapi karena dimensinya yang cenderung oversize, mungkin nggak semua orang akan nyaman. Dan tentunya akan sulit untuk dipakai di bawah lengan panjang. Ketahanan airnya 100 meter dan baterai 10 tahun yang sangat baik, namun bodinya tentu saja tidak sekuat G-Shock, karena tidak dibuat dari bahan resin khusus tahan benturan. Plus, kaca resinnya tentu saja rentan terhadap goresan. Tapi kalau kita refer ke pengalaman AE1500 ya, model ini tentunya akan cukup tahan lama juga. Sekarang kita lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan. Pertama, untuk kelebihannya. 1. Layarnya besar dan angkanya mudah dibaca. Yang kedua, ada tombol lampu di posisi depan bawah yang mudah diakses. Nomor 3, backlight-nya terang. Nomor 4, desainnya sporty dan modern, cocok untuk berbagai aktivitas. Nomor 5, daya tahannya bagus dengan baterai 10 tahun dan water resistant 100 meter. Nomor 6, strapnya tebal dan kuat tapi cukup nyaman. Dan terakhir, range harganya cukup bagus untuk fitur yang ditawarkan. Ada 5 alarm, snooze, dan timer dengan auto repeat. Di sisi lain ada hal-hal yang mungkin teman-teman pengen pertimbangkan. Pertama adalah kacanya dari bahan resin, jadi tentu saja masih mudah gores. Terus yang kedua, oversize, jadi mungkin nggak semua orang akan merasa cocok. Yang ketiga, dia tidak ada fitur world time dan silent button. Dan yang keempat, saat video ini dibuat, baru ada 3 opsi warna. Oke, bagian terakhir dari video ini, kesimpulan. Casio AE1600 ini adalah jam digital berukuran besar dengan desain tangguh dan sporty, tombol lampu depan, serta tampilan yang sangat mudah dibaca. Dengan 5 alarm multifungsi termasuk snooze, dan countdown timer auto repeat, jam ini cocok untuk banyak pengguna. Tapi perlu diingat bahwa jam ini tidak akan setangguh G-Shock. Dan jika teman-teman menyukai desain yang ramping dan minimalis, ini tentu saja bukan pilihan yang tepat. Terima kasih sudah menonton, semoga ulasan ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.